Puji Bapak Yahweh, kita akan melanjutkan pengajaran orang umat pilihan Tuhan ya. Kita akan baca satu ayat aja dari kitab Kejadian pasal ke-7 ya. Ayat ke-1, tapi nanti saudara baca semua ya. Kejadian pasal 7, kita lihat apakah sampai Kejadian pasal 8, nanti kita lihat bagaimana Roh Bapa Yahweh bekerja untuk membimbing kita sehingga kita mengenal akan kebenaran firman dengan benar. Kita akan baca bersama Kejadian pasal 7 ayat 1 sebagaimana tertulis di depan ya. Kita baca bersama 3, 4. Kemudian Yahweh berfirman kepada Nuh, "Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, karena engkaulah yang kulihat benar di hadapanku dalam generasi ini." Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh ya. Saudara, kalau saudara perhatikan kata-kata itu ya, sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Bagaimana Nuh dalam pandangan Bapak Yahweh. Dalam generasi ya, dalam zamannya. Dalam zamannya hanya Nuh yang benar dalam pandangan Bapa Yahweh. Jadi dengan kata-kata itu, dengan firman itu, saya berani memastikan bahwa dalam pandangan Bapa Yahweh, istrinya, anak-anaknya, menantu-menantunya tidak masuk dalam kategori itu. Ya. Tetapi saya percaya ya kalau seandainya kita mau ambil persentase lah ya. Kalau Nuh 100%, mungkin istrinya hanya 50%, juga anak-anaknya. Ya. Jadi sangat luar biasa sekali pernyataan Tuhan ya. Bagi Nuh, bahwa hanya dia yang benar dalam pandangan Bapa Yahweh. Luar biasa sekali. Ya. Bukan hanya dalam keluarganya ya. Atau dalam keluarga besarnya. Tidak. Tetapi di seluruh pelosok muka bumi. Yang kalau seperti yang pernah dikutip beberapa waktu yang lalu. Diperkirakan penduduk muka bumi pada saat itu sudah lebih dari 5 miliar. Dari katakanlah ambil kasarnya 5 miliar. Dari 5 miliar cuma satu yang benar. Luar biasa sekali. Ya. Dan kita sedang belajar. Karena Yesua dengan jelas seperti yang pernah disingkapkan dalam Matius 24. Ya, kita lihat aja lagi ya. Karena ini sangat luar biasa ya. Matius pasal ke berapa? 24 ya. Kita lihat ayat ke 37 ya, 37. Matius 24 ayat 37. Dan sebagaimana pada zaman Nuh, demikian pula lah kedatangan anak manusia akan terjadi. Saudara bisa bayangkan. Ya. Karena hanya orang yang benar dalam pandangan Tuhan yang akan diangkat. Ya. Tetapi kita sangatlah mengucap syukur. Ya. Kalau kita mungkin berbicara, oh kok gitu, bagaimana? Tidak ada kan firman Tuhan katakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ya kita lihat dalam Roma pasal 3 ayat ke-23. Roma 3 ayat 10 aja, ayat 10.
Sebagaimana yang telah tertulis, tidak ada yang benar, bahkan seorang pun tidak. Loh, gimana ini? Ya. Akhir zaman kedatangan Yeshua sama seperti zaman Nuh. Tetapi firman Tuhan dengan jelas menyatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Loh, bagaimana kita? Lah, disitulah. Karena itu kita sedang belajar. Sehingga kita dilayakkan sebagai orang yang terpilih untuk memperoleh kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena ada tertulis. Kita baca di dalam Roma pasal kelima ayat 1. Roma pasal 5 ayat 1. Sebab itu, setelah dibenarkan oleh iman, kita memiliki damai sejahtera dengan Elohim melalui Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Memang apa yang dikatakan kitab Roma pasal 3 tadi ayat 10 tidak ada yang benar. Tetapi oleh kasih kemurahan Tuhan, kita sudah pernah menyinggung tentang siapa sih iman, ya. Dalam kitab Galatia kan memang iman definisinya ada dalam Ibrani pasal 11. Tapi kalau dalam Galatia disebutkan iman itu suatu pribadi. Dan pribadi itu adalah Sang Juru Selamat sendiri, yaitu Yeshua HaMashiach. Saudara dan saya, oleh karena percaya kepadanya, oleh karena Yeshua HaMashiach, kita dibenarkan oleh Yeshua HaMashiach. Tadinya nggak benar memang. Tadinya nggak benar, ini harus dibuang. Tetapi memperoleh kasih karunia sehingga kita dibenarkan oleh Sang Juru Selamat. Sehingga jelas dikatakan, sehingga kita memiliki damai sejahtera. Hubungan dengan Bapa Yahweh damai. Ya. Tadinya kan bermusuhan. Karena dunia dikuasai oleh si jahat. Ya. Tetapi oleh karena Yeshua menarik kita. Kita sudah belajar tentang gereja, tentang igrea, tentang eklesia. Dari tengah dunia yang dikuasai oleh si jahat, kita berdasarkan kitab 1 Yohanes, ya kita lihat aja ya. Supaya diulang-ulang, supaya ingat-ingat ini mana ayatnya gitu kan. Jadi kalau saudara melayani orang, ngerti atau diingatkan kembali akan firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Elohim. Dan seluruh dunia ditaruh di dalam yang jahat. Dalam terjemahan Lukas, kitab suci saya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Elohim. Tetapi seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Perhatikan baik-baik ya. Kita tahu kita berasal dari Elohim, bukan dari si jahat. Saya tanggap. Jadi dari situ kita juga sudah mengerti seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya. Ada yang berasal dari Elohim, ada yang berasal dari si jahat. Ada tertulis bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Saudara dan saya berasal dari Bapa Yahweh, dari Elohim. Tetapi dunia berdasarkan firman ini ada di bawah kuasa si jahat. Karena itu eklesia menyatakan, artinya kita ditarik keluar dari tengah dunia yang dikuasai si jahat untuk diproses oleh Tuhan. Karena Tuhan sedang mempersiapkan kita sebagaimana Nuh yang dipersiapkan untuk dihindari dari penghukuman Tuhan yang akan segera dijatuhkannya kepada dunia.
Firman Tuhan tadi menyatakan, Yeshua berkata, seperti zaman Nuh, kedatangan anak manusia, kedatanganku, kata Yeshua, sama seperti zaman Nuh. Ya. Ketika Nuh sedang bersiap-siap melaksanakan perintah Tuhan, bangun bahtera. Ya. Bangun bahtera untuk siapa? Untuk keselamatan kamu dan keluargamu. Ya. Secara akal manusia, ya kalau kita berpikirlah, kalau seandainya sekarang nih, zaman sekarang, ya. Kalau seandainya zaman sekarang, kita kan boleh aja bermisal-misal, berandai-andai boleh aja. Tiba-tiba ada suara Tuhan, ya. Ini Tuhan yang benar nih. Malaikat Tuhan ya datang. Terus bilang, kamu bangun bahtera di rumahmu. Pertanyaannya, mau nggak? Apakah ini berasal dari Tuhan atau bukan? Kan begitu pertanyaannya. Ya. Loh, kalau memang Tuhan datang, kamu bangun bahtera ya karena aku mau menghancurkan dunia ini. Apakah kita percaya? Sama seperti Nuh. Sama seperti Nuh. Tetapi bedanya adalah, ya, Nuh itu sahabatnya Tuhan. Dia berjalan senantiasa dengan Bapa Yahweh. Bahwa Yahweh senantiasa membukakan, ini rencanaku kayak begini. Aku akan membinasakan semua dunia karena dunia ini sudah hancur lebur. Ya. Manusia sudah merusak dirinya sendiri ya dalam ayat-ayat sebelumnya. Sudah tidak lagi melakukan kehendak Tuhan, termasuk di dalamnya ada keturunan yang berasal dari Tuhan. Yang berasal dari Adam. Ya. Nah, kita melihat di sini, saya percaya ya, ketika bahtera itu dibangun atau perintah Tuhan turun kepada si Nuh bangun bahtera, itu Metusalah masih hidup ya. Metusalah setelah manusia jatuh dalam dosa adalah manusia yang paling panjang umurnya, 969 tahun. Dan saya menafsirkan, kalau dulu kita tafsirkan kan 120 tahun dia bangun bahtera. Tapi sudah kita bisa buktikan tidak mungkin 120 tahun. Ya kita tafsirkan katakanlah 50 tahun. Kalau saudara bikin spreadsheet seperti yang pernah saya katakan, umur. Metusalah itu matinya, umpamanya tahun ini mati, tahun depan air bah. Saya tanggap. Artinya waktu Nuh bangun bahtera, dia lihat ini Nuh bangun, tapi saya percaya Metusalah termasuk orang pilihan Tuhan. Tetapi dia tidak dilibatkan untuk masuk juga. Ya. Kalau saudara lihat ya, memang saya bikin ya seperti ini ya. Ya seperti kertas yang pernah saya tunjukkan. Tapi anak saya dia bikin spreadsheet. Spreadsheet itu ya di komputer kan. Itu kelihatan jelas. Kalau kertas begini ya karena hanya kira-kira aja kan. Tapi memang kelihatan, tetapi akan lebih terlihat kalau dibikin spreadsheet. Dan itu bikin kan umur ini sekian, jadi sehari-hari itu setahun dia bikin. Memang panjang sekali. Ketika Nuh umur 600 tahun, 1 tahun sebelumnya Metusalah udah dipanggil. Jadi Metusalah tidak mengalami air bah. Tetapi saya percaya dia lihat waktu Nuh bangun bahtera. Karena pembangunan bahtera itu bukan setahun 2 tahun, saya perkirakan sekitar 50 tahun. Kenapa? Karena dengan peralatan yang seadanya, walaupun saya percaya dia pasti dibantu oleh para malaikat untuk menyelesaikan semuanya.
Dan di sini kita melihat sangat luar biasa. Ya. Kalau seandainya kita ada di pihak seperti Nuh, sekarang percaya apa enggak kan gitu. Ya. Loh sekarang aja kan Tuhan sudah bilang, kedatanganku sudah dekat. Ini loh tanda-tandanya. Kan Yesus kan bilang. Ya kita coba lihat ya. Supaya jangan kira nggak sama ya. Kita lihat di dalam Matius pasal ke berapa ya? 24 ya. Ayat 32 dan sampai 34. Matius 24 kalau saudara pelajari itu tentang kedatangan Yeshua ya, akhir zaman ya. Pelajarilah perumpamaan tentang pohon ara. Ingat, dalam kitab Yeremia pasal ke berapa 24 ya. Kalau saudara baca Yeremia pasal 24 itu cerita tentang pohon ara, tentang bangsa Israel ya. Jadi kalau dia bilang tentang pohon ara berarti tentang orang Israel. Ya tanggap. Ya. Ini tentang orang Israel. Kalau bukan orang ini lo baca firman yang benar. Karena ada yang ngomong jangan terlalu hurufiah, jangan terlalu memang semua firman ini kebanyakan adalah kiasan. Ya, jangan lihat pohon ara nanti kalau tanam pohon ara di rumah, kalau lihat bukan itu maksudnya. Pohon ara di sini adalah bangsa Israel. Ya. Bila mana rantingnya sudah menjadi lembut, daun-daunnya bertunas, kamu mengetahui bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula lah kamu ketika kamu melihat semua ini, kamu mengetahui bahwa dia sudah dekat di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, perhatikan ini, generasi ini sekali-kali tidak akan berlalu sampai semua ini terjadi ya. Sampai semua ini terjadi. Kita mengucap syukur ya. Oleh kasih kemurahan Tuhan banyak ayat-ayat yang Tuhan singkapkan mengenai akhir zaman ini. Ya. Karena jelas dikatakan oleh firman Tuhan. Tadi kan jelas dikatakan bahwa apabila tunas pohon ara sudah mulai bertunas. Ya. Nah itu sebenarnya ditafsirkan atau disingkapkan dalam kitab Daniel. Daniel itu banyak mengungkapkan rahasia ya. Tetapi sayangnya ketika pada bab-bab terakhir dikatakan ketika Tuhan bilang meteraikan kitab ini. Jangan dibuka nanti akhir zaman baru dibuka. Wow, begitu muncul kitab-kitab baru, ini kitab yang dikatakan Daniel. Lah, nggak ada hikmat sama sekali orang-orang seperti ini. Karena kitab Daniel berbicara tentang akhir zaman. Dan kitab-kitab yang muncul itu, saya berani katakan tidak berbicara tentang akhir zaman dengan detail. Tidak ada ayatnya. Bahkan diceritakan kembali sama ngurut-ngurut ini. Apa yang gak diceritakan di dalam kitab kita itu ditulis. Apa yang Tuhan tidak ceritakan tentang perbuatan setan itu ditulis. Mau ngapain? Ya, jadi kita harus sangat hati-hati. Tetapi kita lihat di sini. Ya. Itu semua digenapkan ketika Tuhan memberi mimpi kepada siapa? Nebukadnezar. Dia akan jadi gila. Jadi seperti binatang, seperti lembu. Karena kesombongannya. Ini gambaran sebenarnya dari sebagai orang Israel. Ya, nanti kalau saudara baca di dalam kitab Daniel pasal 4 nanti saya singkat-singkat sedikit. Karena memang sudah pernah dibuka. Tapi karena ada hubungannya dengan kitab Kejadian ini. Ya disingkapkan kembali. Karena dalam pemberitaan firman kan biasanya saya ambil sedikit-sedikit. Itu punya gambaran. Tapi karena kita belajar tentang orang pilihan mau nggak mau itu harus disingkapkan. Karena pohon ara itu tadi. Ya. Karena pohon ara itu tadi. Dan di sini kita melihat. Ya. Bagaimana ketika
si Nebukadnezar menjadi seperti binatang karena kesombongan. Ya. Nah, disinilah kita melihat setelah 7 tahun dia menjadi seperti binatang, kemudian dipulihkan kembali. Dan itulah sebenarnya juga gambaran daripada 7 masa bagi umat Israel. Ya, 7 tahun, 7 masa. Jadi kejadian itu terjadi ketika zaman Nebukadnezar sekitar 570 sebelum Masehi. 7 masa berarti 7 tahun. Bangsa Israel ya kayak binatang, nggak ada Tuhannya. Hidup tidak percaya karena salah sendiri. Tetapi kita melihat 7 masa, 7 kali 360 hari. Itu 2520 hari. 2520 tahun. Ya. Sejak terjadinya si Nebukadnezar ini tadinya jadi gila. Ya, seperti binatang. Tetapi setelah 7 masa dia dipulihkan. Demikian juga bangsa Israel. 2520 tahun setelah tahun 570 sebelum Masehi. Kalau ditambah minus 5720 ditambah 2520 itu jatuhnya sekitar 1950 atau 1948. Bangsa Israel mulai tumbuh. Bisa tangkap? Bangsa Israel tonasnya mulai bertumbuh. Jadi perkiraan ya kalau saudara tambah kurang nih. Minus 570. Teman 570 ini kan kira-kira. Minus 570 ditambah 2520. Itu dapatnya sekitar 1948-1950. Dan kenyataannya bangsa ini karena berbicara pohon ara kan. Tunas mulai keluar, pohon ara mulai keluar itu 1948. Bangsa ini keluar kembali. Mulai pemulihan terjadi seperti Nebukadnezar dipulihkan kembali. Tahun 1948 dia nongol. Proses berjalan, itulah yang dikatakan kita sudah main hitung-hitungan. Generasi yang muncul tahun 48 itu akan melihat kejadian ini. Tetapi kalau kita hitung itu. Coba hitung lagi. Di dalam Matius 24 ini kita melihat di ayatnya yang ke 22. Sekiranya hari-hari itu tidak diperpendek, maka semuanya manusia tidak akan diselamatkan. Tetapi karena mereka yang terpilih, hari-hari itu akan diperpendek. Kita sudah berhitung ya, 1948 ditambah 1 generasi. Satu generasi, kita sudah hitung-hitungan 1 generasi. Ya, tetapi 1 generasi ini bisa diperpendek. Yang diperpendek ini kita nggak tahu. Loh ini sudah diberitahu, dibuka bagi saudara dan saya di tempat ini. Dan memang berdasarkan apa yang tertulis, 1 generasi yang Tuhan Yesus maksudkan adalah 100 tahun. Ya, lo dari mana lo sudah dibuka? Nanti kalau kita bicara ayat-ayat berikutnya akan bisa lebih jelas. Walaupun ini sebenarnya sudah jelas. Ya, tapi ya nanti kan kita akan masuk juga di situ. Tapi saya pernah singkapkan atau Tuhan pernah singkapkan 1 generasi itu 100 tahun. Generasi yang tahun 48 akan melihat 1948 ditambah 100, 2048.
Tetapi firman Tuhan katakan ayat ini, waktunya diperpendek. Waktu yang diperpendek ini yang kita tidak tahu atau belum tahu. Saya lebih cenderung katakan belum tahu. Kenapa? Karena ayat firman Tuhan ini. Bapa Yahweh berbicara kepada Nuh. Aku hanya melihat kamu dalam generasi ini. Hanya kamu yang benar. Ingat ya, tidak dibilang istrinya benar. Tidak dibilang anak-anaknya benar. Tidak dibilang bahwa menantu-menantu benar. Tetapi di sinilah mulai berlaku pernyataan Tuhan. Karena satu orang yang benar, seisi rumah tangga diselamatkan. Ini awalnya di sini. Ya. Karena banyak orang yang mengutipkan dalam Kisah Rasul. Bukan, ini awalnya. Ini awalnya. Karena firman tadi jelas. Hanya engkau yang kudapati benar dalam generasi ini. Kita sudah berbicara. Inilah generasi itu. Bisa tahu maksud saya? Generasi tahun 48 sampai kedatangan Tuhan ini kita. Kita ini. Lah sekarang apakah kita benar? Betul enggak? Lah itulah kita mengucap syukur saudara dan saya punya juru selamat. Kita ini tadinya tidak benar karena firman Tuhan jelas katakan tidak ada yang benar. Enggak ada yang benar. Ya. Tetapi puji Bapa Yahweh, dia sendiri berkata, karena Yeshua engkau dibenarkan. Hanya masalahnya sekarang, apakah kita tetap tinggal di dalam Yeshua? Nah itu yang jadi masalah. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Ya. Karena hubungan yang luar biasa antara Nuh dengan Bapa Yahweh. Ada tertulis dalam terjemahan lain dikatakan, khususnya bahasa Inggrisnya. Noah walk with God. Nuh berjalan bersama Tuhan. Tidak ada orang yang berjalan berdua kalau tidak sepakat. Kalau tidak sehati. Jadi semuanya harus klop. Kalau dua orang berjalan bersama, lo dicurahkanlah isi hati masing-masing. Betul enggak? Obrol ya Tuhan juga bilang, 7 hari lagi kita lihat ya di dalam ayat ke-4. Kejadian pasal ke-7. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi. 40 hari, 40 malam. Aku akan melenyapkan dari atas permukaan bumi segala yang ada yang telah aku jadikan. Nah, luar biasa. Ini Bapak Yahweh ngomong sama Nuh. Ya. Yesus berkata, kedatanganku seperti zaman Nuh. Apa yang tadi disingkapkan, generasi ini itu Tuhan buka bagi saudara dan saya. Sama seperti Bapak Yahweh ngomong kepada Nuh, kepada Noah. Ya, kita nggak tahu memang berapa hari lagi. Berdasarkan perhitungan itu sudah tidak lama lagi. Ya. Tetapi kemarin kalau nggak salah saya lihat-lihat ya. Di mana di Israel sana. Ada rabi ya mungkin masih termasuk bilangan muda lah ya. Dengan banyak ya termasuk rabi yang dihormati. Ya. Nah, tapi harus kita ingat ya. Seperti yang pernah diungkapkan. Bahwa orang Israel itu sebagian besar belum percaya Yeshua sebagai juru selamat ya. Saya tanggap. Jadi yang mereka tunggu itu bukan Yeshua, bukan. Saya tanggap. Mereka yang belum percaya Yesus, mereka memang menunggu Mesias. Tetapi saya percaya yang mereka tunggu itu bukan Yeshua.
Mereka menunggu Mesias yang lain. Ya. Kenapa? Karena matanya masih ketutup. Karena ada tertulis akan datang waktunya para nabi dengan ilham roh. Tuhan akan memberikan roh yang baru, jiwa yang baru. Aku akan menulis Torahku dalam hati sanubari mereka. Disitulah mereka baru celik bahwa Yahweh, Yeshua itu adalah Yahweh Shua, Yahweh yang menyelamatkan. Dia tangkap. Pada saat itulah mereka baru mengakui Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang ini belum. Sekarang ini mereka memang menunggu Mesias. Tetapi yang mereka tunggu bukan Yeshua. Kenapa? Karena mereka menolak Yeshua. Sampai sekarang sebagian besar ya, walaupun ada beberapa orang sudah tahu Mesias itu Yeshua. Tapi kalau dibilang bangsa Israel sebagian besar belum. Kenapa? Karena akan datang waktunya Tuhan sendiri yang akan beracara. Tuhan sendiri yang akan mencelekan sesuai janjinya. Ya. Nah, kita kan sudah sering kali lihat. Karena kita buka lagi aja. Dalam kitab Rafa Yeskiel ya. Supaya jelas. Karena ini pengajaran ini kita memang harus ulang-ulang supaya jelas. Katanya mana ya. Ya kita buka aja lah supaya jangan pertanyaan macam-macam ya. Yeskia pasal ke-36. Kita baca mulai ayat 26. Aku juga akan memberikan kepadamu hati yang baru. Aku akan menaruh roh yang baru di dalam kamu. Aku akan menjauhkan hati batu dari tubuh. Ini berbicara tentang Israel ya. Dan aku akan memberikan kepadamu hati daging. Aku akan menaruh rohku di dalam kamu. Dan akan membuat kamu berjalan dalam ketetapan-ketetapanku. Dan kamu akan memelihara peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan tinggal di negeri yang telah kuberikan kepada leluhurmu. Dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Elohim bagimu. Sinilah mata mereka. Karena diberikan roh baru, jiwa baru. Ya, nah kita baca Ibrani pasal ke-8 ayat 10. Karena inilah perjanjian yang ingin aku buat dengan keluarga Israel, yaitu sesudah hari-hari itu. Ya, Yahweh berfirman, apa? Untuk memberikan hukum-hukumku ke dalam akal budi mereka. Dan aku akan menuliskannya pada hati mereka. Dan aku akan menjadi Elohim bagi mereka. Dan mereka akan menjadi umat bagiku. Ya kan? Nah terus kan kita bertanya. Kira-kira kapan Tuhan? Tahu nggak? Kira-kira kapan Tuhan? Ya, karena ini harus digenapi. Kita sudah belajar sampai sekarang di daerah Jazirah Arab sana sudah banyak orang yang bertobat, percaya kepada Yeshua Masiah. Kenapa? Di sana itu banyak keturunan Bapak Abraham. Tetangga. Karena Bapak Abraham itu punya 3 istri. Baik itu Sarah, baik itu Hagar, baik itu Ketura. Banyak di sana. Tetapi karena kondisi sampai saat ini, karena mereka memang menolak Bapak Yahweh, sehingga Tuhan izinkan mereka menyembah kepada berhala. Tetapi waktunya sudah mulai dipulihkan. Ketika Roh Kudus masuk ke Jazirah Arab. Tidak bisa ditahan. Mulai banyak mereka yang percaya kepada Yeshua Masiah. Ya, nah kita melihat di dalam Roma pasal 11. Kita baca ayat ke-25 dan 26. Sebab aku tidak ingin kamu tidak mengetahui rahasia ini. Artinya kita harus tahu. Saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap bijaksana terhadap dirimu sendiri. Bahwa, perhatikan ini. Kekerasan hati dari sebagian Israel telah terjadi sampai pada penggenapan bangsa-bangsa lain tiba. Ya,
penggenapan bangsa-bangsa lain tiba, baru nanti dikatakan. Dengan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Setelah genap bilangan umat di luar Israel, setelah genap ya, baru Roh Kudus datang kepada bangsa Israel. Karena bilangan non-Israel itu harus digenapkan. Baru kemudian dikatakan oleh firman Tuhan, sesudah itu seluruh Israel akan diselamatkan. Ya kan? Lah ini bukan kata saya ya, tapi kata Tuhan. Ya. Oh, apa seluruh Israel akan diselamatkan? Lah kita lihat dulu ayatnya. Kita baca Roma pasal 9. Ayat ke 6 dan 7. Namun demikian bukan berarti bahwa firman Elohim telah gagal. Perhatikan ayat-ayat ini. Sebab tidak semua yang berasal dari Israel itu Israel. Ya. Karena tidak semua anak adalah keturunan Abraham. Tetapi melalui Yitzhak akan disebut keturunan bagimu. Ya. Itu artinya anak-anak jasmani. Mereka bukanlah anak-anak Elohim, tetapi anak-anak janji. Mereka diperhitungkan sebagai keturunan. Saya tanggap. Hanya dari Yitzhak itulah yang namanya Yisrael. Ya, ini kan ayat-ayat firman. Ya. Nah, sekarang yang menjadi perbincangan ataupun yang harus kita lihat adalah ya, firman Tuhan itu tidak mungkin gagal. Ya. Nah, Nuh ini kan percaya, walaupun di tengah kondisi dan situasi pada waktu itu ketika perintah Tuhan bangun bahtera. Perintah yang sama pun Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Keselamatan adalah urusan pribadi. Itu perintah. Nah, kita bisa selamat bagaimana? Kalau kita hidup di dalam firman. Kalau enggak bisa. Ya. Tuhan sudah perintahkan kepada Nuh, sama juga kepada kita. Bangun bahtera. Bahtera itu yang akan menyelamatkan kita. Loh, kita apa? Kalau kita hidup dalam bahtera, yaitu di dalam firman, kita pun akan selamat. Saya tanggap. Ya. Jadi apa yang Yesus katakan, bahwa kedatangannya itu seperti zaman Nuh itu benar. Hanya masalahnya kita tidak lagi bangun bahtera yang dari kayu yang panjangnya 300, yang lebar 50, yang tinggi 30 hasta. Tetapi kita bangun diri kita. Hidup saudara dan saya. Yang dikuasai oleh si jahat tadinya. Karena dunia ini dikuasai oleh si jahat. Saudara dan saya ditarik oleh kuasa daripada Bapa Yahweh, supaya semua apa yang berasal dari si jahat itu dikikis habis dari dalam hidup kita. Dia pakai pedang, dia pakai api. Bagi daging memang sakit. Dan jangan heran banyak orang yang tidak bisa tahan. Karena dagingnya ditusuk. Dagingnya dikikis. Ya. Bukan karena penderitaan, karena tidak mau melepaskan kedagingannya. Ya akhirnya menderita. Ya. Tetapi itu harus terjadi, kalau kita tidak mau melepaskan ya sudah. Bagaimana mau selamat? Ya. Bagi orang dunia ketika zaman Nuh, mereka menganggap Nuh itu nggak beres. Nah, demikian juga saudara dan saya bagi orang dunia dianggap nggak beres. Ketika firman Tuhan mengikis saudara dan saya, semua kedagingan kita nggak bisa diterima oleh dunia. Kenapa? Dunia berkata, kalau ngomong tuh pakai hikmat. Supaya jangan nyakiti hati orang. Loh. Firman Tuhan
Memang untuk memproses kita. Tidak bisa main-main. Ya. 7 hari sebelum air bah diturunkan Tuhan. Tuhan sudah ngomong dahulu kepada Nuh. Ya. Yang kita melihat di sini. Ketika waktunya tiba. Ya. Nuh kan disuruh masuk. Tapi nunggu 7 hari. Saudara coba bayangkan. Kapalnya kan besar nih. Ya. Jadi sebelum 7 hari itu dia masuk. Semua binatang masuk. Kecuali binatang air yang hidup di air. Dengan malaikat surga yang menggiring semua binatang ini. Masuk ke tempatnya. Kan ini dibangun 3 tingkat kan. Luar biasa. Malaikat surga pasti bembeng. Ya, ini yang berat-berat jangan taruh di atas, taruh di bawah. Ya pasti Pak Simon ngerti lah. Ahli kapal ini kan. Gak mungkin barang-barang yang berat taruh di atas, gajah-gajah taruh di atas, bisa terguling dia. Taruh di bawah, di lantai paling bawah. Pernahkah terbayang bagi kita? Kalau nanti kita masuk di sini, itu 1 tahun lebih ya. 1 tahun lebih 10 hari. Nah, kita lihat aja dulu ya supaya mana. Ini kita main hitung-hitungan sebentar nih. Kita baca ayat ke Kejadian 7 ini ayat kita mulai baca ayat 10 lah. 10 sampai ke 12. Terjadilah setelah 7 hari. Nah, Tuhan bilang kan 7 hari lagi akan ada air. Makanya dikatakan air bah itu pun datang meliputi bumi. Jadi sebelum datang air bah, Nuh dan semua binatang 7 hari sebelumnya sudah masuk. Plak. Ya. Perhatikan ayat 11. Pada tahun ke-600, artinya umur Nuh 600 tahun. Perhatikan ya, karena nanti kita main hitung-hitungan. Pada tahun ke-600 dalam kehidupan Nuh, berarti Nuh umurnya 600. Pada apa? Bulan kedua, perhatikan ya, bulan kedua. Ya. Terus pada hari yang ke-17, jadi umur 600. Bulan kedua, hari ke-17. Nah, saya bilang 1 tahun lebih kan. Kita lihat di dalam, kita lengkap Kejadian 8. Ayat ke-13 dan ke-14. Tadi ingat ya. Terjadilah pada apa? Tahun keberapa? 601. Tadi tahun berapa? Tadi 600. Ini tahun 601. Nah, tanamkan baik-baik. Pada permulaan bulan, hari pertama bulan itu air itu telah kering dari bumi. Dan Nuh membuka tudung bahtera itu dan memandang dan tanpa permukaan tanah itu telah kering. Perhatikan. Pada bulan apa? Tadi bulan apa? Sama bulan kedua kan. Cuman tahunnya 600. Ini 601, bulannya kedua sama. Nah, harinya. Pada hari ke-27. Tadi hari ke berapa? 17. Jadi perhitungannya itu satu tahun lebih 27 kurang 17. Betul enggak? Kan tadi harinya ke-17. Ini harinya 27. Bulannya sama kan? Berarti 1 tahun 10 hari. Kalau kita ambil katakan rata-rata 1 tahun 360 hari. Berarti 370 hari. Makanan harus disiapkan selama itu. Dan saya menafsirkan. Karena di situ kan binatang buas masuk. Ya singa, ya macan, ya pokoknya binatang buas. Saya menafsirkan pada waktu 1 tahun lebih itu, semua binatang, semua kan jadi damai kan. Kalau enggak ketemu sama
bisa repot. Loh, kita boleh menafsirkan Tuhan sanggup membuat itu. Dan saya menafsirkan pada waktu itu binatang itu makan seperti ketika dia baru diciptakan. Kita lihat makannya apa sih ketika dia diciptakan. Kita lihat Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ayat ke-30. Ayat 29, 30. Lalu Elohim berfirman, lihatlah aku telah memberikan kepadamu segala tumbuhan yang mengandung benih yang ada di seluruh muka bumi. Segala pohon yang padanya ada buah, pohon yang mengandung benih itu akan menjadi makanan bagi. Ini makanan manusia, sekarang makan binatang. Namun untuk segala binatang liar di darat, untuk segala burung di udara, segala yang merayap di bumi, yang di dalamnya ada nafas hidup, segala tumbuhan hijau adalah makanannya. Saya percaya selama 1 tahun lebih, semua binatang buas makannya ini. Percaya enggak? Loh, kalau enggak itu sapi-sapi dia makan. Karena itu kan namanya binatang apa? Makanan binatang liar, karnivora ya. Itu makanannya setelah manusia jatuh dalam dosa. Tetapi oleh kuasa Tuhan, mereka kembali seperti sebelum manusia jatuh dalam dosa. Makanannya tumbuh-tumbuhan. Mungkin rumput-rumput. Ya. Jadi kita bisa bayangkan selama 1 tahun. Dalam bahtera itu ya damailah. Ya, damai antara binatang dengan manusia, antar binatang dengan binatang, damai. Ya. Makanannya tumbuh-tumbuhan. Kalau makanannya daging kan repot. Ya. Kalau dia makan daging, berapa kilo daging yang disiapkan oleh si Nuh. Tetapi saya menafsirkan mereka dengan kuasa Tuhan. Mereka kembali makan tumbuh-tumbuhan. Makan yang hijau-hijau. Ya. Kalau enggak ya repot. Ya. Lo singa, macan, segala macam itu kan binatang apa karnivora kalau saya nggak salah namanya kan. Makannya daging. Ya. Dan disinilah kita lihat pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa. Sebelum datangnya air bah, semua sudah Tuhan siapkan. Ya. 7 hari sebelum air bah Tuhan sudah kasih tahu. Generasi di mana saudara dan saya hidup, Tuhan sudah kasih tahu. Pada generasimu aku akan datang. Saya percaya ya, pada generasi kita dia akan datang. Hanya sekarang bagaimana persiapan kita? Ya, bagaimana persiapan? Dalam 7 hari mereka akan nunggu. Ngapain coba? Ya. Masuk di dalam kapal penuh binatang. Suara binatang lah yang mereka dengar. Ya burung, ya binatang buas. Tetapi saya percaya. Di dalam kebisingan karena suara binatang. Mereka tetap berdoa. Tetapi juga pasti ada tanda tanya kan. Ngapain di sini? Loh, betul gak? Karena kan belum kejadian. 7 hari loh, bukan 1 hari. 7 hari dia nunggu. Mereka nunggu. Karena waktu Tuhanlah air bah itu akan dicurahkan. Nah selama 7 hari mereka nunggu. Sama seperti kita. Waktu kedatangan sudah semakin dekat, kita nunggu apa yang kita buat. Apakah kita akan sama seperti manusia di luar bahtera itu, tetap pesta pora? Bahkan mungkin mereka mengejek kan. Karena ketika mereka masuk kan pintu itu ditutup, ayat kita baca ayat 16, pintu itu ditutup sama Tuhan. Ya. Kejadian 7 ayat 16. Mereka yang masuk itu jantan betina dari segala makhluk.
Mereka telah masuk sebagaimana Elohim telah memerintahkan. Dan perhatikan, Yahweh telah menutup bahtera itu baginya. Bapak Yahweh yang tutup. Ya. Saudara bisa bayangkan enggak? Itu kan mereka akan ada air bah. Ya. Kalau manusia yang tutup, pasti bocor. Loh, Tuhan yang nutup. Kalau Tuhan yang nutup, pasti sempurna. Ya. Kalau Tuhan yang menutup, tidak ada yang bisa buka. Ya kan? Kita baca Wahyu pasal 3. Ayat ke-7. Wahyu pasal 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat gereja di Philadelphia. Dia yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud, yang membuka dan tidak seorang pun menutup. Dan dia menutup dan tidak seorang pun membuka. Mengatakan hal-hal ini. Kalau Tuhan sudah buka, nggak ada yang bisa tutup. Tapi kalau Tuhan sudah tutup, nggak ada yang bisa buka. Ya, Tuhan sudah buka. Marilah kepadaku. Ya. Tuhan sudah undang, ayo, waktunya sudah sangat dekat. Masuklah ke dalam bahteraku. Ya. Artinya masuk ke dalam Dia. Masuk bersama Dia. Tapi banyak orang yang tidak peduli dengan panggilan itu. Ya. Bahkan banyak gereja yang banyak pelayan Tuhan yang akhir zaman sudah dekat, akhir zaman sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Tetapi tidak semua gereja ya yang mengimani pengangkatan. Enggak semua. Bahkan kalau ditanya, kamu percaya pengangkatan? Mereka bingung. Bingung mereka. Karena tidak semua gereja mengajarkan ada pengangkatan. Enggak semua. Ya. Memang mereka diajarkan firman. Tetapi ketika menyinggung masalah pengangkatan, ya mereka cari yang biasanya diberitakan itu hanya damai sejahtera, hanya berkat-berkat, keberhasilan-keberhasilan. Yang sesungguhnya itu adalah bagian yang sudah Tuhan siapkan kalau kita hidup di dalam Dia. Ya. Loh, kita sebagai umat Tuhan, yang kita imani bukan kita nggak butuh berkat ya. Tetapi berkat itu adalah bagian daripada kalau kita hidup di dalam Tuhan, berkat itu menjadi bagian kita. Nah, sekarang kita harus hidup di dalam Tuhan supaya apa? Supaya kita selamat. Karena dunia ini sebagaimana zaman Nuh akan dihancurkan. Dihancurkan dalam arti kata, ya, sebelum si jahat menguasai seutuhnya. Si setan dengan kekuasanya. Yang banyak kita kenal dengan nama Anam. Kalau dia sudah berkuasa, anti Hamasya berkuasa seutuhnya, ya sudah dia pegang kendali. Kalau dia yang berkuasa, itulah yang mungkin sekarang ini dikenal oleh manusia. Dunia baru, sistem baru, ya benar. Loh, kalau satu orang yang pegang kuasa, pasti satu orang ya. Dia mungkin semua baru. Tetapi bukan itu tujuan kita, karena memang itu pasti terjadi. Tapi yang kita imani adalah sebelum dia datang atau ketika dia datang, kita sudah diraibkan oleh Tuhan. Karena dia ini akan muncul ketika bait itu dibangun, maka dia akan bertakhta di sana.
Ya, kita kan boleh menafsir-nafsir. Ya, bait itu kan akan didirikan. Itu rencana, dan itu pasti terjadi karena ada tertulis. Bait yang ketiga, mereka sedang bersiap-siap. Dan ditafsirkan. Walaupun pemerintah di Israel sana belum membuka secara gamblang ya. Hanya banyak orang yang menafsir-nafsir. Dari tafsiran-tafsiran itu diperkirakan bahwa di atas fondasi yang dahulu tempat bait suci, di situ sudah ada bangunan yang juga disucikan oleh umat kepercayaan lain. Ya, itu kan ditafsirkan seperti itu dan memang mungkin benar. Kalau tempat itu disucikan oleh umat yang lain, dan di situ harus dibangun bait yang suci, yang seperti dahulu dibangun oleh Salomo, ya otomatis ini harus diratakan dulu kan. Nah, kita kan boleh menafsir-nafsir lah. Kalau ini diratakan, bro, dengan teknologi yang sekarang ada, mereka kan sudah punya gambaran nanti bait sucinya kayak gini, kayak sudah ada semua. Semua sudah ada. Prototipnya sudah ada. Prototipenya kan sudah ada semua. Saya percaya apa yang Yeshua katakan. Dalam 3 hari aku akan bangun bait ini. Dan saya percaya itu yang akan terjadi. Ya. Setelah diratakan dalam 3 hari dia jadi. Karena ini tempat suci orang lain. Oh, terjadilah gejolak. Boleh kan kita nafsir-nafsir gejolak. Pada saat itulah si juru damai turun tangan, dia bertakhta. Ya. Dia bertakhta di atas bait suci. Ya. Disitulah baru terlihat bahwa inilah yang dinamakan sesuai firman Tuhan. Si siapa? Si anti Hamasiah itu. Ya. Jadi semuanya itu haruslah terjadi sebagaimana apa yang tertulis. Ya. Apa yang tertulis itu harus terjadi. Sekarang kita lihat di dalam 2 Tesalonika 2 pasal kedua. Kita baca ayat 3 dan 4 ya. Nanti saudara baca semua ya. Biarlah tidak seorang pun menyesatkan kamu dengan cara apapun kecuali. Perhatikan ayat ini. Pertama-tama kemurtatan itu datang. Manusia pendosa itu yaitu anak kebinasaan itu disingkapkan. Berarti anti Hamasiah singkapkan dulu. Ya. Yakni dia yang menentang dan meninggikan dirinya atas segala sesuatu yang disebut ilah, atas sesuatu yang disembah. Sehingga dia duduk sebagai ilah di tempat kudus Elohim sambil memamerkan dirinya bahwa dia adalah Elohim. Jadi si anti Hamasiah itu harus duduk dulu di bait suci. Kalau duduk di bait suci berarti bait sucinya harus dibangun dulu. Dan saya menafsirkan ketika bait suci dalam 3 hari dibangun. Oh, berontaklah pengikut-pengikut dari agama yang punya, merasa memiliki tempat itu sebelumnya. Ya, si juru damai, dia bertata di situ. Dan kita mengimani. Ya, setelah ini terjadi, ya, maka atau kita baca di ayat, kita baca dari ayat 1 lah supaya lebih jelas ya. Kita baca dari ayat 1-nya. Kami meminta kamu saudara-saudara
sehubungan dengan kedatangan Tuhan kita, kedatangan Yeshua, ya. Kedatangan Tuhan kita Yeshua Masih dan berkumpul kita pada Dia. Jadi kita akan berkumpul sama Dia nih. Kita akan diangkat, ya. Supaya kamu tidak cepat digoncangkan oleh pikiran, tidak pula ditakutkan baik oleh roh ataupun oleh perkataan ataupun suatu surat yang seakan melalui kami bahwa seolah-olah hari yang Masih telah tiba. Biarlah tidak seorang pun menyesatkan kamu dengan cara apapun kecuali pertama-tama kemurtatan itu datang. Ya. Ya tadi kita baca ya. Manusia pendosa itu anak kebinasaan disingkapkan. Yakni dia yang menentang meninggikan dirinya atas segala sesuatu yang disebut ilah. Atas sesuatu yang disembah. Sehingga dia duduk sebagai ilah di tempat kudus. Sambil memamerkan dirinya bahwa dia adalah Elohim. Jadi ini harus dimunculkan dulu. Sebelum kedatangan Yeshua. Dia harus muncul. Tetapi kita bisa menafsirkan. Ya. Bisa aja pada saat yang bersamaan ketika dia si jahat ini dimunculkan, umat Tuhan diraibkan selama 3,5 tahun. Ya, tanggap, ya. Inilah yang karena memang banyak penafsiran ya. Mereka bilang, oh ini 7 tahun terakhir. 3,5 tahun penderitaan ya biasa-biasa, baru 3,5 tahun penderitaan yang adanya si ini. Bukan ya, saya menafsirkannya beda. Karena dalam kitab Daniel berkata bahwa korban dihentikan dalam pertengahan minggu. Berarti itulah ketika Yeshua disalibkan setelah dia melayani 3,5 tahun. Jadi setengah minggu Daniel yang pertama itu sudah digenapkan. Tinggal setengah minggu yang terakhir. Karena di dalam kitab Wahyu tidak ada yang namanya 7 tahun. Yang ada cuma 3,5 tahun. Ya. Jadi kita juga kalau kita mencoba menafsirkan. Kita harus lihat. Loh ini semua 3,5 tahun. Tidak ada yang 7 tahun. Ya. Nah, kita harus melihat ini dengan sungguh-sungguh. Ya, kita lihat di dalam. Nah, kita lengkap sedikit lah. Di dalam Wahyu pasal ke 13 ayat ke-5. Dan kepadanya diberikan sebuah mulut yang berkata-kata besar dan hujatan, dan kepadanya diberikan wewenang untuk melakukannya selama 42 bulan. Ini si anti-Hamasiyah. 42 bulan itu 3,5 tahun. Saya tanggap. 42 bulan itu 3,5 tahun. Itu berkuasanya si anti-Hamasiyah. Tapi gereja sudah disingkirkan juga selama waktu yang sama. Coba kita lihat ya, kita coba lihat di dalam Wahyu pasal 12. Ayat ke-6. Wanita itu melarikan diri ke padang gurun, di mana dia mempunyai suatu tempat yang telah disiapkan oleh Elohim, agar di sana mereka dapat memberi makan wanita itu selama 1260 hari. Itu 3,5 tahun. Berbicara wanita, berbicara gereja. Ya tanggap. Jadi ketika si anti-Hamasiyah berkuasa, gereja, orang-orang kudusnya sudah diangkat, diraibkan oleh Tuhan. Nah, itulah yang kita imani. Ya. Itulah yang kita imani dan itulah yang Tuhan katakan kepada si Nuh, hanya kamu yang benar dalam generasi ini. Nah, kita umat Tuhan, kita harus mengerti, Nuh disuruh masuk sebelum 7 hari datangnya air bah. 7 hari adalah waktu yang Tuhan tetapkan. Seringkali banyak berbicara 7 hari, 7 hari, 7 hari, 7 hari. Ya. 7 hari mereka mengelilingi Jericho. 1 hari sekali sampai 6 kali. Hari yang ke-7 muter 7 kali. Total 13 kali. Tuhan memulihkan kembali dunia 6 hari. Hari yang ke-7 dia istirahat. Moshe ketika dipanggil Tuhan
Dia nunggu dulu 6 hari, baru hari ke-7 dia boleh masuk. Dan saya percaya ketika Tuhan menyatakan kepada Nuh, masuk, tunggu 7 hari. Satu ketetapan dari Tuhan. Saudara dan saya pun sudah disuruh masuk. Ayo, tinggalkan semua apa yang berurusan dengan dunia. Ya, artinya keinginan daging, keinginan mata, semua. Kesenangan-kesenangan dunia. Bukan kita nggak boleh makan semua bebas. Tapi ada batasnya. Kita tanggap ya. Inilah masa penyangkalan diri. Untuk kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Tuhan bilang masuk ke dalam bahtera. Artinya dalam perlindungan Tuhan. Karena waktu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Ya, di sinilah kita diproses oleh Tuhan. Tuhan yang oleh pertolongannya bagi kita menutup hati kita dari keinginan-keinginan yang bisa membinasakan kita. Seperti Tuhan menutup bahtera kan, pintu bahtera tadi, dia tutup. Nah kita minta tolong Tuhan, Bapak Yahweh tolonglah. Kita ini memang masih hidup di tengah dunia. Sehingga semua indera kita masih bisa terpengaruh oleh dunia. Tapi kalau Tuhan yang menutup kita dengan kuasanya yang luar biasa, sehingga apa yang ditangkap oleh indera kita tidak akan membuat kita terpengaruh dan jatuh dalam dosa. Nah kita kita memang masih ada di dalam dunia. Nah, kita masih indera kita masih menangkap semua yang ada di dunia. Tetapi itu karena pertolongan dan kasih daripada Bapa Yahweh yang memberikan kemampuan kepada kita. Karena ada Roh Kudus di dalam kita. Apa yang ditawarkan dunia tidak akan lagi membuat kita mempunyai keinginan untuk melakukan apa yang ditawarkan dunia. Tetapi hal-hal seperti itu jarang ya. Banyak gereja-gereja, banyak umat Tuhan. Mereka memang bilang, udah dekat waktunya, udah akhir zaman, udah segala macam lah. Tapi tidak mau mempersiapkan umat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Agar mereka semua yang menambahkan diri umat Tuhan berani dengan iman menanggalkan semua yang bukan berasal dari Bapa Yahweh. Karena kalau kita berani menanggalkannya berarti daging ini memang menderita. Karena sudah terbiasa menikmati tawaran-tawaran dunia. Sehingga karena kita menikmati tawaran dunia, kita menjadi bagian juga daripada dunia. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk memisahkan kita dari dunia ini. Nah itu kan tergantung masing-masing. Mau apa enggak? Ya. Selama 1 tahun. Lebih 10 hari. Nuh dan semua istri anak-anaknya, mantu-mantunya. Makannya juga terbatas. Saya tangkap. Makannya nggak bisa makan yang seenaknya lagi. Sudah harus penuh dengan penguasaan diri dan saya percaya. Selama 1 tahun lebih mereka melihat betapa luar biasa murka Tuhan dicurahkan kepada dunia ini. Tapi kita melihat di sini betapa mereka karena Nuh ya. Isi anak-anak, ayo kita beribadah kepada Bapa Yahweh. Selama 1 tahun dalam kapal. Ya. Kalau kapal sekarang sih kapal pesiar ya enak, bisa berenang, bisa ngapa-ngapain, bisa nonton, bisa segala macam. Kalau waktu zaman Nuh, apa yang dia lihat? Binatang yang dia lihat. Ya. Saya nggak bisa terbayangkan, mungkin mereka sekali-sekali ngelihat dari jendela, kita nggak tahu. Tetapi kita melihat di sini,
kuasa Tuhan sungguh luar biasa memelihara mereka. Dan kita harus bayangkan kalau seandainya itu kita. Dan memang sekarang ini kita yang sedang menghadapi itu. Kita yang sedang menghadapi proses itu. Karena Tuhan sudah buka bahwa generasi ini generasi saudara dan saya. Dia akan datang. Memang kita tidak tahu kapan persisnya. Tetapi saya mengimani, saya pribadi mengimani. Kalau kita hidup berjalan bersama Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Sebagaimana Nuh dia ngomong, 7 hari lagi. Dia pun akan memberitahukan kepada kita kapan dia akan datang. Saudara percaya nggak itu? Saya percaya itu ya. Saya percaya karena banyak contoh-contohnya. Bahkan Bapa Yahweh berbicara jelas, apakah aku akan merahasiakan rencana pembinasaan Sodom dan Gomora dari sahabatku si Abraham? Tidak, dia ngomong. Dia ngomong. Dan saya pun percaya kita apabila kita pun dipandang layak sebagai anak-anak Bapa Yahweh yang telah dibenarkan karena iman percaya kepada Yeshua Mashiach. Dan yang mau sungguh-sungguh mentaati firman-Nya. Karena banyak orang yang percaya Yeshua. Tapi belum tentu mereka taat firman-Nya. Belum tentu. Banyak orang yang percaya Bapa Yahweh. Banyak orang yang percaya kepada Yeshua Mashiach. Tapi apakah mereka tunduk kepada firman-Nya? Bahkan Torah dia langgar. Banyak yang melanggar Torah. Karena buku-buku itu kan itu jelas ya. Itu jelas. Ya mungkin dari buku-buku itu katakan ada berapa halaman. Ya mungkin ada 1-2 yang mungkin benar atau yang ya sama dengan firman. Tapi sebagian besar menyeleweng dari firman. Kok itu yang diberitakan? Ya. Tapi itulah kita mengucap syukur bahwa memang anti-Hamasya itu datang dari dalam. Dan kalau umat Tuhan tidak hati-hati, ya, engkau bukan ikut firman yang benar, tapi mengikuti firman yang telah ditambah dan dikurangi. Sama seperti Hawa. Tidak ada kekuatan. Karena itu firman Tuhan jelas mengatakan jangan tambah dan jangan kurangi firman-Ku. Hanya banyak terjadi dalam zaman sekarang. Karena pintarnya mulut si setan. Yang pakai mereka menamakan diri pelayan-pelayan Tuhan. Membuat banyak anak-anak Tuhan ternina-bobokkan. Dengan tawaran-tawaran yang luar biasa. Jangan kira keselamatan itu main seenaknya aja diperoleh, tidak. Yang paling sulit adalah mematikan kedagingan kita. Ego kita, kesombongan kita, kebohongan kita, kemunafikan kita. Kita bisa berbohong, kita bisa berlaku hal-hal yang tidak benar kepada orang lain, tapi kepada Tuhan tidak bisa. Dia tahu sedetail-detailnya seluruh kehidupan kita. Tidak ada yang bisa disembunyikan karena ada tertulis segala sesuatu tanjang di hadapan Bapa Yahweh. Tidak ada yang tersembunyi. Ya. Karena itu bahkan dikatakan oleh firman Tuhan sudah pernah dibuka di sini. Walaupun banyak orang di luar sana menafsirkan bumi itu datar. Ya. Tapi saya menafsirkannya beda. Itu arti kiasan. Itu arti kiasan. Ya. Apa kiasannya? Kalau bumi ini bulat katakan ya. Kan bumi ini bulat nih. Kalau bumi ini bulat, yang kita lihat kan bulat nih. Ya inilah katanya seperti ini. Saudara bisa lihat cuma yang sisi sini. Tapi yang sisi sini tidak bisa dilihat. Saya tanggap. Yang Tuhan maksud
Bukan datar seperti itu. Memang dia katakan seperti circle, seperti lingkaran. Tetapi maksudnya adalah bumi itu dalam pandangan Tuhan gak ada yang tersembunyi. Semua terbuka lebar, rata aja. Rata aja. Oh kita kan yang lihat di sini gak kelihatan. Tapi bagi Tuhan semua rata. Mau dimanapun kelihatan semua. Itulah yang harus ditafsirkan. Bukan menafsirkan bumi ini datar karena kata-kata firman Tuhan. Oh kata firman Tuhan, memang circle ada terjemahan bahasa Inggris, circle. Tapi kalau kita balik, apakah Yesua bilang akulah pokok anggur yang benar? Apakah dia pokok anggur? Disitulah kita harus minta hikmat. Karena apa yang ditulis, ada tertulis segala sesuatu telanjang di hadapan Tuhan. Tidak bisa disembunyikan. Kalau bumi itu dalam pandangan Tuhan rata, dalam pandangan Tuhan ya, rata. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Saya tahu maksud saya. Jadi jangan terjebak dengan penafsiran-penafsiran yang hanya sempit menafsirkannya. Nah kita harus melihat dengan jelas. Karena segala sesuatu itu harus ada kaitan. Ya, zaman ini adalah generasi yang Tuhan tetapkan dia akan datang. Seberapa siap kita? Tidak ada main-main. Ya, tidak ada main. Orang yang mau main-main akan terlempar dengan cara Tuhan. Kenapa terlempar? Karena tidak bisa mematikan kedagingan. Pasti terlempar. Ya. Karena itu kita terus koreksi diri. Aku nih sudah benar apa belum? Masih sombong apa enggak? Masih pembohong apa enggak? Masih suka meleter apa enggak? Semua yang dilarang oleh Tuhan, apakah masih ada dalam hidupku? Kalau masih ada dan kita tetap berkeras, engkau pasti terlempar dengan cara Tuhan. Tuhan punya berbagai macam cara. Untuk apa? Memisahkan antara yang benar dan yang tidak benar. Memang Tuhan mau semua selamat. Itu firman-Nya. Jadi jangan disalah ditafsirkan. Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan semua orang. Tetapi firman Tuhan nyatakan yang selamat hanya yang mau melakukan firman. Jadi rencana itu pasti digenapi apabila semua orang mau melakukan firman. Tetapi dalam kenyataannya melirik aja enggak kepada firman Tuhan. Apalagi melakukannya. Bahkan menafsirkan dengan berbagai macam cara untuk mengenakan dagingnya. Ya bagaimana itu? Ya. Nah kita jelas-jelas aja. Saya mengucap syukur ya. Oleh kasih kemurahan Tuhan kita sama-sama dibentuk. Kita tidak ada yang lebih satu sama lain. Sama-sama dibentuk, sama-sama berlomba. Ya kebetulan saya dipakai Tuhan untuk melayani menggembalakan saudara baik yang ada dalam gedung ini dan di luar di sana. Saya harus berani menyatakan apa yang tertulis. Saya tidak mau tutup-tutupi. Karena saya mau saya selamat, saudara selamat. Dan keselamatan itu harus sama-sama kita perjuangkan. Saya harus berani menyatakan sebagai pelayan Tuhan, ayah A. Jangan kau bilang A aksen, apalagi B. Terserah mau ikut apa enggak. Dalam pandangan orang mungkin, ini terlalu keras. Nggak bisa diterima, ya silakan. Tapi apakah itu benar? Apakah itu tertulis? Kalau itu tertulis, ketika Yesua memberitakan kebenarannya dengan tegas, banyak murid yang menyingkir. Yohanes pasal 6 ayat 6. Coba lihat. Yohanes 6 ayat 6. Sejak saat itu banyak dari antara murid-muridnya berpaling dari mengikutinya dan tidak lagi berjalan bersamanya. Ini firman ya. Ketika Yesus menyatakan dengan tegas apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Bapak Yahweh perintahkan,
justru mereka meninggalkan Yeshua. Jadi nggak heran apabila saudara dan saya mungkin dikatakan oleh orang di luar sana, kamu itu terlalu fanatik. Ya, fanatik. Harus fleksibel dong, kita kan masih hidup di dunia. Ya sudah. Kita fleksibel dalam hal mengasihi sesama. Tetapi kita tidak bisa fleksibel di dalam menerapkan firman. Tidak bisa. Karena firman itu Yeshua sendiri. Tidak bisa kita fleksibel. Tetapi dalam hubungan kita dengan sesama itu harus disukai oleh semua orang. Tetapi ketika kita menerapkan firman itu nggak bisa, itu tidak boleh fleksibel. Karena firman Tuhan itu tetap. Firman Tuhan itu lurus. Ya. Kalau orang mau ikut, ayo sama-sama kita jalan dalam jalan yang lurus. Kalau nggak mau, ya nggak apa-apa, ya tinggal saya jalan terus. Ya, tidak ada toleransi terhadap firman, tidak ada ya, tidak ada, tidak bisa. Tuhan tidak mau kita menambah ataupun menguranginya, karena Tuhan itu tidak berubah, tidak bisa. Tuhan katakan kepada Nuh, bangun bahtera. Melenceng dia dari pembangunan bahtera. Tidak selamat. Tapi Tuhan berfirman dari ayat yang kita baca tadi. Karena Nuh taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dikatakan oleh ayat tadi, hanya kamu yang benar dari antara generasi ini. Itulah yang saudara dan saya butuhkan. Satu perkataan dari Bapa Yahweh bahwa dia menghendaki saudara dan saya didapati benar dalam pandangannya dalam generasi ini. Generasi di mana dia berencana untuk meraibkan orang yang mau sungguh-sungguh melakukan apa yang dia firmankan. Dikatakan jelas, Nuh taat. Nuh taat. Dan Nuh bukan lagi muda, sudah 600 tahun dia tetap taat. Ketika dia perintahkan semua sampai binatang-binatang, dia tidak berpikir bagaimana caranya dia percaya. Kalau Tuhan yang perintahkan, maka Tuhan akan terus bekerja bersama-sama dia untuk mendatangkan kebaikan bagi Nuh dalam melaksanakan firman Tuhan dengan benar. Demikian juga dengan saudara dan saya. Kadang-kadang kita berpikir, aduh bagaimana ya? Bagaimana? Jangan pikir melenceng. Apa yang Tuhan firmankan, lakukan. Kalau kita mau lakukan, ngomong aja sama Bapak Yahweh, Tuhan, inilah aku. Saya mau melakukan firman. Tetapi saya menyadari, kalau dengan kekuatanku sendiri, tidak mungkin. Tetapi Yesus berkata, aku memberikan kepadamu Roh Kudus yang akan menyertai kamu sampai selamanya. Ya, Yohanes pasal 14 ayat ke-16. 16 dan 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain. Perhatikan, supaya dia tinggal bersama kamu selamanya. Yaitu roh kebenaran yang dunia tidak dapat menerimanya. Karena dunia tidak melihat dia, juga tidak mengenalnya. Namun kamu mengenalnya, karena dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. Kalau Tuhan tinggal bersama kita, kalau Bapa Yahweh yang menganugerahkan Roh Kudusnya bertahta di dalam kita, maka dia akan beritahu apa yang harus kita buat menjelang kedatangannya. Dengan tetap melakukan kegiatannya. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kerjakan aja. Kerjakan semua dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Kan itu tertulis.
Ya, sambil menantikan kedatangannya. Kedatangannya kita memang belum tahu, tetapi ada tertulis waktunya sudah dekat. Dan saya percaya tidak ada yang mustahil. Bisa aja kan? Bisa aja 7 hari sebelum waktunya Tuhan bilang, kamu jangan kemana-mana selama 7 hari. Supaya apa? Supaya kita bermeditasi. Oh, berkumpul di dalam ruangan hanya berdoa kepada Tuhan. Saya tidak katakan rame-rame ya. Kecuali kalau Tuhan, ayo kumpul semua. Tapi kan itu bisa salah arti nanti. Tapi saya percaya sendiri-sendiri. Ya tiba-tiba Tuhan ngomong, jangan keluar kemana-mana. Berdiam diri, pusatkan diri, puja-puji Dia. Pada saat itulah kita diraibkan. Itu saya sangat percaya hal itu. Karena apa? Karena kita ini sahabat Dia. Karena Dia ada di dalam kita. Kalau Dia di dalam kita, Dia pasti kasih tahu lah. Ya. Tetapi dunia tidak mengenal Dia. Kan firman Tuhan tadi. Sehingga apa yang kita lakukan kalau Roh Kudus perintahkan begini, kita lakukan. Dunia lihat ini orang kok aneh amat. Memang aneh. Dalam pandangan dunia orang yang mau hidup benar di hadapan Tuhan. Itu aneh. 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 Ya seperti yang pernah saya saksikan kan. Waktu saya di luar sana di Myanmar kan. Di Myanmar itu minuman keras itu udah biasa. Ya. Kalau mereka undang saya umpamanya ada pesta apa gitu kan. Karena ada acara kawin, ada kumpul-kumpul kan. Meja, wah minuman keras berderet. Tapi mereka tahu kalau di meja saya itu taruhlah apa namanya ya Coca-Cola kayak soft drink. Saya enggak minum itu gitu-gituan. Ya. Mereka tahu saya tidak minum. Ya karena ini di luar area company, ya mereka mau minum apa namanya minum keras ya go ahead aja. Tapi kalau berani di dalam area company, itu giliran saya nindak mereka. Saya tahu maksud saya. Karena saya punya kuasa untuk menegur mereka. Bahkan kalau terpaksa ya sorry keluar. Nah, itu tugas saya, my job ya. Kita artinya punya ya toleransinya harus jalan yang benar. Kalau di dalam perusahaan saya yang pegang kuasa. Saya memutuskan boleh atau tidak boleh sesuai dengan apa yang diatur. Karena kalau saya melanggar ini saya ditegur perusahaan. Tapi kalau di luar perusahaan, silakan mau mabok kayak mau apa, itu urusanmu. Tapi berani kau mabok di dalam lingkungan perusahaan, ya giliran saya lah tinggal tulis surat out. Kita tanggap. Ya kita harus tegas. Jadi ada batasnya. Ada batas yang harus kita mengerti. Bahwa kita ini berbeda. We are different from the world. Dari dunia ini. Berbeda. Tetapi dunia seringkali tidak bisa menerima perbedaan itu. Ya. Dalam hal itulah kita bertoleransi, bukan mengikuti dunia, bukan. Mereka nggak bisa terima karena kita tidak bisa menerima apa yang ditawarkan dunia. Ya maklumlah kalau mereka ya mungkin agak masem lah mukanya. Tapi itulah resiko. Sama seperti Yeshua tadi kan. Ketika Yeshua dengan tegas menerapkan apa yang dikatakan, murid-muridnya pergi. Apa dia peduli? Dia nggak peduli. Karena dia datang untuk menyelamatkan. Kalau yang diselamatkan itu tidak mau, silakan kau ambil jalan sendiri. Dan kita melihat akibatnya. Ketika Yeshua digantung di kayu salib. Maka bangsa ini menerima akibatnya.
sampai detik ini. Ya, tapi saya percaya sebentar lagi terjadi apa yang dinubuatkan oleh para nabi. Ketika roh Bapa Yahweh kembali ke tanah Yesrael. Karena waktunya sudah genap. Tuhan punya kuasa untuk membalik hati mereka. Dia punya kuasa. Ya, nah, kita jangan sampai terlambat. Karena kalau terlambat, karena roh ini sudah kembali ke tanah Yesrael, artinya masa anugerah bagi bangsa-bangsa lain sudah tertutup. Kalau Tuhan sudah tutup, tidak ada yang bisa membuka. Dan kita melihat di sini, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, sebagaimana perintah Tuhan, kita pun dalam persiapan siapkan makanan secukupnya. Tangkap ya, makan secukupnya, makan yang berasal dari Tuhan. Sehingga kita tetap dapat bertahan menghadapi semua tantangan-tantangan yang memang kita harus hadapi. Karena dunia tidak bisa menerima orang yang mau hidup di dalam Tuhan. Tapi satu hal yang kita percaya, kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka Dia yang akan melindungi kita. Sama seperti Nuh sudah di dalam bahtera. Saudara bisa bayangkan gak? Ini kan 7 hari dia nunggu di dalam nih. Apa yang ada di luar? Apa yang ada di luar bahtera? Kan belum ada hujan. Mungkin mereka ketawa, mereka mengejek, mereka menghina. Mereka bilang, oh ini benar-benar orangnya sudah kurang ingatan. Tapi setelah pintu air dibuka semua, hujan 40 hari 40 malam. Oh semua pintu-pintu air dibuka. Dan saya percaya, ya, saudara tahu lingkaran apa bumi ini kan, dunia gini kan. Di utara ada es, di bawah ada es. Kutub utara, kutub selatan. Dianggap. Saya percaya itu cair semua ya. Cair semua. Cair otomatis tenggelam ini. Dianggap. Begitu juga nanti ketika airnya kering, itu kembali lagi ke atas, kembali lagi ke bawah. Jadi es lagi. Nah sekarang zaman kita ini, karena panas global, temperatur naik, es kan mulai nyair kan. Mulai cair, mulai cair, mulai cair. Nah Jakarta diramalkan atau diprediksi akan tenggelam. Kenapa kalau itu cair ya otomatis semua tenggelam. Tetapi ingat, memang ada tertulis, pulau-pulau akan ditenggelamkan ketika waktunya tiba. Tapi saudara dan saya, kalau kita taat dan setia, pada waktu itu kita sudah ada bersama dengan Bapa Yahweh. Karena air yang naik, ya, itu kita lihat aja. Kejadian pasal 7 ayat ke-20. Kejadian pasal 7 ayat 20. Air itu telah menjadi tinggi 15 hasta ke atas. 15 hasta itu 1 hasta kurang lebih setengah meter ya. 45 sekian kita ambil setengah meter. Jadi kalau 15 hasta itu sekitar 7 meteran. Jadi gunung yang paling tinggi, katakan gunung apa? Gunung Mount Everest ya. Itu berapa? 8.000 berapa itu kan. Jadi dia cuman di atasnya sekitar 7 meter, 8 meter. Dia tanggap. 8 meter di atas gunung yang paling tinggi. Ya. Nah kita melihat di sini, kan raksasa-raksasa kan mati semua itu. Raksasa-raksasa yang memang kita tidak tahu berapa meter tingginya.
Ya kita bisa aja menafsir mungkin 10 meter, 15 meter, atau mungkin di bawah itu 5 meter, kita tidak tahu. Tetapi Tuhan membuat gunung yang paling tinggi aja, di atas gunung yang paling tinggi sekitar 7-8 meter. Jadi kalau umpamanya raksasa di atas gunung ini ya tetap kelelep. Dan kita kan normal-normal pikir kan, kenapa sampai begitu? Loh kalau ada raksasa dia lari ke gunung paling tinggi. Kalau dia cuman airnya cuman tinggal 2 meter dari gunung yang paling tinggi, kalau dia raksasa dia tinggal aja di gunung-gunung. Kita tangkap nggak? Loh ini kan kita berpikir yang agak ya benar kalau orang semua pasti mereka cari keselamatan. Mereka mungkin lari ke atas pohon-pohon, tapi pohon pun semua digenangi. Oh gunung-gunung pun semua digenangi. Barulah pada saat itu mereka melihat detik-detik air yang mau tenggelam. Dia lihat kapalnya si Nuh. Dengan leluasa ada di atas mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Apa yang terjadi pada zaman Nuh? Karena manusia memang Tuhan punya rencana untuk dilenyapkan karena mereka melanggar semua apa yang Tuhan kehendaki untuk mereka lakukan. Demikian hal yang sama akan terjadi pada akhir zaman. Tapi bukan lagi dengan air bah. Ya, mungkin di beberapa tempat ya air. Kalau pulau-pulau tenggelam kan karena es cair, tenggelam semua. Ya, ya air-air saudara yang tinggal di pantai, siapa yang tinggal dekat-dekat pantai? Ya, kita melihat di sana, ya itu kan terjadi. Ya, jadi kita sebagai umat Tuhan, kita juga harus berdoa, ya, supaya ketika waktu Tuhan saudara dan saya benar-benar didapati hidup sebagai orang seperti Nuh. Melakukan semua yang Tuhan perintahkan dengan benar. Itu kuncinya ya. Itu hanya Nuh. Hanya Nuh. Artinya kalau kita hidup benar. Antakah istrimu, antakah anakmu, antakah mungkin mantu-mantumu. Sebagaimana Nuh, kalau kita hidup benar, maka orang sekeliling kita akan diselamatkan Tuhan. Itu bukan hanya terjadi pada zaman Nuh. Ingat Rahab. Rahab itu pelacur ya. Jelas firman Tuhan, dia pelacur. Tetapi dia taat kepada apa yang Tuhan perintahkan melalui pengintai-pengintai Israel. Maka bukan saja Rahab yang selamat. Orang tuanya, keluarganya, kakak adiknya selamat. Satu orang benar, keluarga diselamatkan. Demikian juga yang terjadi kepada kepala penjara dalam Kisah Para Rasul. Jadi banyak ayat. Karena itu sekarang tugas kita. Jaga diri kita benar-benar hidup sebagai pelaku firman. Hidup berjalan bersama dengan Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach. Berjalan dalam firman. Kalau kita dianggap benar, jangan heran orang yang di sekeliling kita pun. Karena kita, mereka memperoleh keselamatan. Ya mungkin sekarang kita mikir macam-macam, nggak usah dipikirin. Kalau mereka mau, ikut. Kalau mereka nggak mau ya kita berdoa terus. Supaya kita at least benar. Kalau Tuhan berkenan, orang yang di sekeliling kita, karena kita hidup benar sebagaimana Nuh, mereka pun memperoleh kasih karunia keselamatan. Karena itu jangan kendor. Setan itu tahu bahwa waktu dia sebentar lagi. Karena itu dia berusaha, karena memang dia tahu ada tertulis, apabila mungkin orang pilihan pun akan disesatkan. Itu dia tahu. Setan itu menguasai firman. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu dia tahu persis. Dari Kejadian 1 ayat 1.
sampai Wahyu. Pasal berapa? 22 ayat 21. Benar nggak? Ya. Ayat 21, 22 ayat 21. Ya, harus dilihat, kesalahan-kesalahan nanti bahaya. Wahyu pasal 22 ayat 21. Lakukan semua. Ya, boleh kita berkata, ya bisa dalam hati, aduh masih belum. Jangan putus asa. Kita kan tadinya juga banyak yang nggak tahu rahasia-rahasia firman. Ya, tetapi oleh kasih kemurahan Tuhan, Tuhan berkenan buka kita belajar. Apa yang Tuhan buka sekarang, saudara pelajari lagi di rumah. Karena kita harus membangun diri kita sendiri. Ya. Jadi keselamatan itu bukan hanya asal terima gitu aja. Memang Tuhan anugerahkan, tetapi kita harus menyesuaikan diri kita dengan apa yang sudah Tuhan siapkan. Yaitu kita hidup di dalam Dia, taat melakukan firman-Nya. Kalau Nuh tidak taat, dia tidak akan selamat. Itu pasti. Tetapi firman Tuhan katakan, semua yang dia perintah, yang Bapa Yahweh perintahkan, itu dia lakukan. Kita belajar di situ. Itu kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Dan bagaimana kita bisa melakukannya? Mari kita belajar supaya kita benar-benar berjalan bersama Dia. Berjalan dalam firman-Nya. Bagaimana ya baca firman Tuhan, tanya Tuhan, senantiasa berubah. Nanti Dia yang ajar, Dia yang bimbing kita. Supaya hari lepas hari, hidup kita tanpa kita sadari ya. Kalau saudara dan saya hidup di dalam firman, hari lepas hari, Dia akan merubah kita. Sadar kita atau tidak sadar kita akan berubah. Karena yang bisa merubah kita hanya firman. Kita hanya diminta oleh Tuhan, percaya, kita ikuti. Ya, kita nggak bisa merubah diri kita. Hanya firman yang bisa merubah. Dengan cara kita mengikuti firman itu. Dengan kita mengikuti firman, dan firman itulah yang mengikis habis semua yang bukan berasal dari Dia. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.